Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa kisah Islami yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya atau izinkan kita menyelami sebuah fragmen kehidupan manusia teragung, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berjalan-jalan di kota Mekah, menyusuri lorong-lorong sejarah untuk menyaksikan fase penting dalam kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase sebagai seorang pemuda yang jujur, suami yang setia, ayah yang penyayang, dan warga masyarakat yang dipercaya. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, fase ini penuh dengan pelajaran keteladanan dan persiapan ilahiyah menuju sebuah misi yang besar yang akan mengubah peradaban manusia. Kisah kita bermula di pasar kota Mekah. Seorang perempuan bangsawan Quraisy yang sangat terpandang, baik dari segi nasab, harta maupun akhlaknya. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang janda yang cerdas dan bijaksana, yang mengelola sendiri bisnis perdagangan yang besar ketika itu. Khadijah dikenal dengan julukan At-Tahirah, yang berarti perempuan yang suci, dan Sayyidatu Nisa'i Quraisy, pemimpin perempuan Quraisy, karena keluhuran dan martabat serta akhlaknya. Suatu hari, Khadijah membutuhkan seorang agen kepercayaan untuk membawa barang dagangannya ke Syam, yang saat ini kurang lebih Suriah. Sebuah perjalanan dagang yang besar dan penuh resiko. Banyak orang yang ingin melamar untuk menjadi pedagangnya Khadijah, tetapi hati Khadijah tidak mantap dengan dia, tidak tenang dengannya. Lalu datanglah seorang yang merekomendasikan seorang pemuda dari Bani Hashim yang terkenal dengan gelar Al-Amin, yang sangat dapat dipercaya. Ya, dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu usia beliau kira-kira 25 tahun. Mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah langsung tertarik. Beliau telah mendengar kabar tentang kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak pada pemuda yatim piatu ini. Padahal saat itu Nabi Muhammad bukanlah seorang pedagang besar yang handal terkenal. Tidak, beliau pemuda yang baru berumur 25 tahun dan belum memiliki begitu banyak pengalaman dalam hal bisnis. Dia adalah pemuda yang sederhana, yang hidup dari hasil keringatnya sendiri. Dan Khadijah pun menawarkan kontrak dagang dengan syarat yang lebih baik dari lazimnya, dengan didampingi seorang budak kepercayaan Khadijah yang bernama Maisarah. Dan berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan kafilah menuju Syam. Disinilah tanda-tanda kenabian mulai nampak bagi yang memiliki mata dan hatinya. Akan terlihat dengan sangat jelas. Dalam perjalanan Maisarah, seorang budak laki-laki Khadijah ini menyaksikan bagaimana pohon-pohon atau bebatuan seakan memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad ketika itu. Dan dia juga melihat ada dua malaikat yang menaungi Nabi Muhammad dari terik matahari. Di pasar Busra, seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Dan dia pun berpesan kepada Maisarah untuk menjaga pemuda ini. Dengan baik, perjalanan dagang itu pun sukses besar, membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda, jauh dari biasanya. Nabi Muhammad pun kembali ke Mekah. Maisarah melaporkan segala apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia saksikan. Kesuksesan dagang serta kejadian-kejadian luar biasa yang menyertai perjalanan dagang Nabi Muhammad. Mendengar laporan itu, hati Khadijah semakin bergetar. Sebuah getaran yang bukan hanya kegaguman bisnis semata, tetapi sebuah kesadaran batin bahwa pemuda ini bukan manusia biasa.
dia adalah manusia pilihan. Hikmah yang bisa kita diambil dari perjalanan ini, lihat bagaimana sifat amanah dan jujur menjadi modal utama yang membuka pintu rezeki dan kepercayaan. Nabi Muhammad tidak datang membawa modal harta, tidak juga, tetapi beliau membawa modal akhlak, amanah dan kejujuran yang sangat terkenal di bangsa Quraisy ketika itu. Dan itu menarik perhatian Khadijah, seorang pengusaha ulung, saudagar kaya raya. Inilah pelajaran bagi kita. Bangunlah reputasi kita dengan kejujuran, maka jalan-jalan kemuliaan akan terbuka dengan sendirinya. Bahkan lowongan-lowongan pekerjaan yang mungkin sebelumnya tidak kita pikirkan akan datang kepada kita, menjemput diri kita, bukan kita yang mencarinya. Kita lanjutkan kisah kita. Khadijah kemudian dengan ketegasan dan kematangan jiwanya mengambil inisiatif yang sangat tidak biasa ketika itu. Melalui sahabatnya yang bernama Nafisah binti Unia, dia menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Muhammad. Nah, tentu saja ini adalah sebuah langkah yang sangat berani dari seorang perempuan. Khadijah seorang janda berusia 40 tahun, sementara Nabi Muhammad seorang pemuda yang berusia ketika itu 25 tahun. Khadijah adalah orang yang terkaya di Quraisy, sementara Muhammad ada orang yang sederhana, pemuda yang biasa-biasa saja. Namun Khadijah melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Dia melihat cahaya dan kemuliaan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar lamaran itu, Nabi Muhammad pun singkat cerita setuju. Beliau kemudian memberitahukan hal ini kepada paman-pamannya, terutama pamannya Abu Talib dan paman-pamannya yang lain. Maka berangkatlah paman beliau, ada Hamzah, ada juga Abu Talib, untuk datang ke rumah Khadijah, melamar Khadijah secara resmi, meminta Khadijah dari walinya, Amr bin As'ad. Pernikahan agung pun dilangsungkan dengan mahar yang disepakati. Inilah pernikahan yang dibangun atas landasan saling menghormati, saling percaya, dan saling melengkapi. Khadijah menjadi istri sekaligus sahabat hidup, teman hidup, tempat Nabi Muhammad berbagi segala keluh kesah dan kegundahan. Dia adalah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Jauh sebelum wahyu turun, beliau sudah percaya segala apapun yang dilakukan, dikatakan, diucapkan oleh sang suami. Karena Khadijah begitu mengenal dan begitu mempercayai akhlak suaminya. Dan dari pernikahan ini Allah menganugerahkan beberapa orang anak, bahkan 6 dari 7 anak Nabi Muhammad itu berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan ke-6 tersebut adalah Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan terakhir Fatimah Az-Zahra. Semua putra beliau wafat di masa kecil. Sementara putri-putri beliau hidup hingga masa kenabian Nabi Muhammad. Pernikahan bukan hanya sekadar transaksi materi atau fisik saja, tapi pernikahan adalah kemitraan jiwa dan visi. Khadijah melihat potensi terpendam dari diri Muhammad SAW, dan dia berkomitmen untuk mendukung langkah Nabi Muhammad sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan memberikan segala harta yang dia miliki untuk perjalanan sang suami berikutnya. Sang suami di kemudian hari. Lihatlah bagaimana seorang perempuan yang bisa menjadi penentu sejarah dengan kecerdasannya, kemandirian, dan ketulusan hatinya. Dan begitu pula lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu tawadhu. Beliau tidak gengsi menerima lamaran seorang perempuan karena beliau melihat kemuliaan hati dan akhlak yang ada pada diri Ibunda Khadijah. Selama 15 tahun setelah pernikahan, Nabi Muhammad SAW hidup dengan naungan atau dalam naungan rumah tangga yang penuh ketenangan dan kebahagiaan bersama sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak lagi bekerja sebagai pedagang sebagaimana sebelum beliau menikah dengan Khadijah, tapi beliau mengelola bisnis sang istri dan menjadi tempat berlindung bagi keluarga dan masyarakatnya ketika itu.
Di tengah masyarakat jahiliyah Mekah yang tenggelam dengan kemusyrikan, maksiat dan kezaliman tersebar di mana-mana, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok pribadi yang berbeda dari kebanyakan pemuda atau laki-laki di zaman itu. Beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala atau minum khamr, tidak juga pernah berjudi, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Bahkan beliau menjauhi semua ritual-ritual paganisme yang dilakukan oleh Quraisy ketika itu. Beliau lebih sering menyendiri merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang resah melihat kondisi masyarakatnya, penduduk Mekah. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan kredibilitas dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa renovasi Ka'bah. Yang kurang lebih ketika itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Saat itu suku-suku Quraisy bersengketa tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Lalu mereka sepakat untuk menerima keputusan orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata ia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika melihat beliau, mereka semua yang berseteru yang tadinya hampir bunuh-bunuhan, hampir berperang satu sama lain, mereka berseru, "Ini Al-Amin, ini Al-Amin," kata mereka. "Kami rela dengan keputusannya, apapun yang ia putuskan, kita rela." Dengan kebijaksanaan yang luar biasa, kemudian Nabi Muhammad meminta selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad dengan tangan mulia beliau sendiri. Beliau angkat Hajar Aswad, beliau letakkan di tengah-tengah kain tersebut. Lalu meminta setiap kepala suku untuk memegang ujung kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai ke tempatnya di dekat Ka'bah, kemudian Nabi Muhammad sendiri yang mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka dengan cara ini beliau menyelesaikan sengketa dengan sangat adil dan memuaskan semua pihak. Tidak ada sengketa setelahnya. Cerdas. Beliau adalah orang yang cerdas secara emosional dan secara sosial. Menyelesaikan konflik yang hampir saja pecah antara penduduk-penduduk Mekah ketika itu. Beliau tidak memenangkan satu kelompok dengan mengorbankan kelompok yang lainnya. Ini cerdas. Idenya mungkin sederhana, tapi tidak semua orang diberikan ilham dan taufik oleh Allah untuk mendapatkan dan memikirkan ide yang sangat sederhana tersebut. Beliau tidak memenangkan salah satu kemudian mengalahkan yang lainnya. Beliau memberikan win-win solution yang menghormati hak semua pihak. Inilah kepemimpinan sejati yang menjadi penengah yang adil dan mengutamakan persatuan seluruh suku dan bangsa tanpa mengedepankan ego dia sendiri atau ego salah satu suku yang ia pilih atau ia bela. Semakin bertambah usia, maka semakin dalam kegelisahan spiritual Nabi Muhammad ketika itu. Beliau merasakan ada yang tidak beres dengan cara hidup kaumnya. Menyembah berhala, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, penindasan terhadap orang yang lemah, dan semua ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang lurus. Kerinduan untuk menemukan kebenaran yang hakiki, itulah yang membawa beliau menjauh dari keramaian ketika itu. Beliau memilih Gua Hira, sebuah gua kecil di Jabal Nur, sekitar kurang lebih 6 km atau 7 km dari Mekah. Di sana beliau bertahanus, yaitu menyendiri untuk beribadah, berzikir, mengingat Allah, memikirkan kaumnya. Beliau beribadah dengan cara hanif, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu masih ada tapi samar-samar di ingatan masyarakat Arab. Beliau menghabiskan hari-harinya bahkan berbulan-bulan di gua tersebut dengan bekal sederhana dari sang istri Khadijah. Beliau merenung, bertafakkur, memikirkan kaumnya, bermunajat, meminta kepada Sang Kuasa Pencipta langit dan bumi. Pertanyaan-pertanyaan besar memenuhi otaknya, memenuhi benaknya. Kita siapa? Untuk apa kita hidup? Siapa yang kita sembah? Kenapa kaum kami? Dan seterusnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang
muncul di benak Nabi Muhammad memikirkan kaumnya. Ini adalah fase persiapan rohani yang sangat mendalam. Selama bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hati dan jiwa Nabi Muhammad untuk menerima beban wahyu yang sangat berat. Hati beliau dibersihkan, dipersiapkan, dikuatkan, hingga tibalah saat yang ditunggu-tunggu semesta alam. Kesendirian yang produktif atau berkhalwat kepada Allah adalah kebutuhan jiwa. Dalam kesendirian itulah kita bisa merenung, mengevaluasi diri. Terkadang kita memang butuh menyendiri, menjauh dari orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sebuah kaum atau sebuah bangsa atau sebuah masyarakat itu sudah rusak. Kebiasaan-kebiasaan keji, kebiasaan-kebiasaan yang tidak layak untuk dilakukan di sebuah masyarakat sudah menyebar sebegitu masifnya, maka kita mungkin butuh untuk menyendiri agar kita tidak ternodai, agar kita tidak terbawa arus yang buruk tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pun ketika itu terjadi pada masyarakat kita, mungkin kita harus melakukan hal yang sama. Nabi kita manusia terhebat, tapi dia tetap butuh menyepi, apalagi kita. Jangan sampai kita tenggelam dalam kesibukan dunia sampai lupa untuk berkonsultasi dengan Tuhan kita, Allah Azza wa Jal. Maka saudara-saudara sekalian, kisah Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah potret Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi nabi. Insyaallah nanti kita akan kisahkan mulai dari beliau menjadi nabi, beliau turun wahyu pertama sampai nanti beliau wafat insyaallah. Seorang suami yang tulus, ayah yang ideal dan penyayang, warga yang jujur dan pemimpin yang bijaksana. Khadijah dengan cinta dan dukungannya tanpa syarat telah menjadi pilar terpenting dalam fase persiapan Nabi sebelum menjadi seorang Nabi. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mendapatkan kisah-kisah yang lainnya, maka ikuti terus channel ini. Tolong bantu share dan berikan komen terbaik Anda. Jazakallahu khair.